Padahal ada cara lain supaya berat badan itu turun tanpa harus mengurangi jumlah kalori yang kamu makan. Kalau BMR kamu dimaksimalkan, maka pembakaran kalori kamu juga akan menjadi maksimal. Kalau kita mau menurunkan berat badan, konsep dasarnya adalah kita harus berada dalam kondisi kalori defisit. Aku yakin sebagian besar yang nonton ini sudah pada paham. Tapi, in case ada beberapa dari kamu yang mungkin belum paham, akan aku jelaskan sedikit. Kalau kita mau menurunkan berat badan, kita harus berada dalam kondisi kalori defisit. Caranya gimana? Rumusnya adalah kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Kalau kalori yang keluar itu lebih banyak, artinya badan kita butuh sumber energi. Sumber energi yang diambil adalah dari cadangan lemak kita. Ketika cadangan lemak itu diambil, maka terjadi proses penurunan berat badan. Biasanya sebagian besar orang itu fokus untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk. Padahal ada cara lain supaya berat badan itu turun tanpa harus mengurangi jumlah kalori yang kamu makan, atau tetaplah dengan jumlah kalori yang sebelumnya kamu makan, tapi kondisi penurunan berat badan itu tetap terjadi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan memahami konsep total pembakaran kalori atau sering disebut dengan TDEE. TDEE adalah singkatan dari Total Daily Energy Expenditure. Artinya adalah total pembakaran kalori yang dilakukan tubuh kita untuk dapat memberikan energi agar tubuh kita tuh dapat berkegiatan atau dapat berfungsi dengan semestinya. Yang sering orang pahami adalah konsep pembakaran kalori itu sumbernya hanya dari olahraga. Padahal itu nggak tepat. Yuk, sekarang kita masuk. Selain olahraga, kira-kira aspek-aspek apa aja sih yang ada di dalam TDEE yang bisa buat kamu itu makan dengan jumlah kalori yang sama atau dengan kalori yang sebelumnya, tapi tetap bisa mencapai kondisi penurunan berat badan. Yang pertama adalah aspek BMR. BMR adalah singkatan dari Body Metabolic Rate. Ini adalah total pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh kita dalam rangka untuk memberikan energi supaya tubuh kita tuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dari organ-organ tubuh, dan dalam rangka supaya badan kita itu dapat berjalan dengan semestinya atau seharusnya. Gampangannya itu, ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi paling dasar dari tubuh kita. Proporsinya dari TDEE, BMR ini adalah sebesar 70%. Besar banget kan? Kalau BMR kamu dimaksimalkan, maka pembakaran kalori kamu juga akan menjadi maksimal. Kalau BMR kamu dimaksimalkan, maka ini akan berkontribusi paling besar dalam pembakaran kalori. Nah, pertanyaan mautnya adalah gimana sih cara memaksimalkan BMR? Caranya adalah dengan membangun mesin pembakar kalori di dalam tubuh kamu. Bagaikan mobil dengan cc yang lebih besar akan banyak menggunakan bahan bakar lebih besar juga kan? cc 2200 dan cc 1200 tentunya punya jumlah pembakaran bahan bakar yang berbeda. Itu berlaku juga dengan tubuh kita. Tugas kita sekarang adalah gimana sih cara menaikkan cc di dalam tubuh kita ini? Caranya, bangun otot. Yes, benar, kalau di mobil itu bagikan cc, tetapi kalau di badan kita itu adalah organ otot. Kalau otot kita banyak, maka pembakaran kalori itu juga akan tinggi jumlahnya. Nabung otot itu sama aja dengan kamu membangun mesin pembakaran kalori yang akan bisa membakar kalori bahkan pada saat dalam kondisi diam atau pada saat tubuh kamu itu nggak aktif. Sifat dasar dari otot itu adalah membakar energi. Dia akan selalu mencari sumber kalori untuk dibakar. Coba kamu perhatikan deh, orang-orang di sekitar kamu yang suka nge-gym atau latihan beban, yang juga memiliki massa otot yang cukup besar, mereka tuh cenderung nggak gampang naik berat badan. Makan lebih banyak, tapi kayaknya pembakarannya tuh cepet gitu. Iya, rahasianya di situ, di jumlah massa otot yang besar. Mulai sekarang, kalau olahraga, goalsnya itu jangan cuma mau jadi kurus. Kurus itu nggak membangun otot. Kalau goals olahraga itu cuma sekedar kurus, itu artinya pembakaran kalori terjadi hanya pada saat olahraga. Tapi di luar olahraga, badan kamu cenderung nggak membakar kalori. Kalau fokus olahraga kamu itu membangun otot, maka pembakaran kalori itu akan terjadi bahkan dalam kondisi saat kamu nggak berolahraga. Jadi kesimpulannya, mau bakar kalori lebih banyak, maka kamu harus menabung massa otot yang lebih banyak. Aspek yang kedua adalah need.
NEAT adalah singkatan dari Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ini adalah pembakaran kalori yang sumbernya tuh dari segala macam pergerakan, kegiatan, apapun yang di luar olahraga. Proporsi NEAT dalam TDII adalah sebesar 15%. Loh, yang kedua itu urutan dalam TDII bukan olahraga ya? Sayangnya enggak. Pasti ada yang berpikir seperti ini. Pokoknya aku udah olahraga maksimal. Di luar olahraga aku nggak ngapa-ngapain, santai-santai atau leha-leha, toh juga nggak apa-apa. Olahraga aku kan sudah berat, jadi pasti pembakarannya itu maksimal. Mohon maaf, statement ini nggak tepat. Jangan mentang-mentang kamu merasa olahraga kamu tuh udah berat, terus di luar jam olahraga itu kalian nggak ngapa-ngapain atau cenderung santai-santai nggak berkegiatan apapun. Dalam urutan TDII, NEAT ini ada di posisi kedua, bahkan urutannya ada di atas olahraga. Artinya apa? Mau olahraga kamu seberat apapun, kalau di luar jam olahraga itu kamu nggak ngapa-ngapain, cenderung nggak aktif, maka pembakaran kalori kamu tuh nggak akan maksimal. Jadi jangan nyalain olahraga ya, kalau pembakaran kalori kamu tuh kurang maksimal. Terus gimana sih caranya meningkatkan NEAT? Gampang banget. Intinya, kamu harus melakukan kegiatan atau pergerakan apapun. Contohnya aja nih, misalnya jalan kaki, jadi hitung-hitung juga untuk menambah steps. Terus yang berikutnya, mungkin kamu bisa bersih-bersih rumah, itu kan juga melakukan pergerakan ya. Terus bisa juga masak, berkebun, apapun, yang penting bergerak. Sebisa mungkin di luar jam olahraga tuh kamu nggak terlalu sedentary atau terlalu santai. Kalau dikonversikan dengan kegiatan jalan kaki, paling nggak dalam satu hari itu kamu bergerak sebanyak 5.000 steps. Udah bisa nambah NEAT, terus juga bisa melakukan kardio dengan intensitas rendah. Jadi manfaatnya double-double ya. Sayang banget loh kalau porsi 15% ini nggak kamu maksimalkan. Aspek yang ketiga adalah TEF. TEF adalah singkatan dari Thermic Effect of Food. Artinya adalah proses pembakaran kalori dari segala macam total kalori yang kamu masukkan ke dalam tubuh. Maksudnya gimana tuh? Jadi begini, segala jenis makanan yang kamu makan itu kan perlu dicerna kan ya? Nah, proses mencerna ini butuh energi. Dari proses mencerna makanan ini, tubuh kita membakar kalori atau energi dalam rangka untuk bisa membuat makanan itu diserap dengan tubuh atau dicerna oleh tubuh. Aneh ya? Kalori masuk, malah ada pembakaran energi. Ya begitulah cara tubuh kita bekerja. Proporsi dari TEF ini adalah sebesar 10%. Pertanyaannya adalah, apakah semua jenis makanan punya jumlah pembakaran kalori yang sama? Jawabannya enggak. Jenis makanan yang butuh energi besar untuk bisa dicerna oleh tubuh itu adalah jenis sumber makanan protein. Yes, benar, protein itu dicernanya cukup butuh extra effort. Sehingga tubuh kita tuh perlu banyak banget energi atau kalori untuk bisa memproses protein. Artinya, kalau dalam diet kamu itu banyak mengkonsumsi jumlah protein, berarti jumlah pembakaran kalori kamu juga akan semakin tinggi untuk bisa mencerna protein tersebut. Berapa sih jumlah protein yang disarankan? Standarnya itu adalah 1 gram per kilogram berat badan. Tapi buat mereka yang suka olahraga atau buat mereka yang melakukan latihan beban, sebaiknya itu konsumsi proteinnya adalah antara 1,5 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Oke, aku kasih contoh ya. Misal kamu nih olahraga, berat badan kamu 50 kg. Nah, dengan asumsi kamu ingin makan jumlah protein itu sebanyak 1,5 gram per kilogram berat badan. Berarti artinya gimana cara menghitungnya? 50 kilo dikali 1,5 gram. 50 kali 1,5. Hasilnya adalah 75. Artinya dalam satu hari kamu membutuhkan protein sebesar 75 gram. Nah, siapa nih yang jumlah proteinnya kurang? Yakin nggak mau menambah pembakaran kalori? Kapan lagi coba makan lebih banyak, tapi jumlah pembakaran kalori juga lebih banyak? Di samping itu, makan banyak protein itu juga memberikan sensasi kenyang yang lebih lama. Jadi, kamu nggak gampang craving. Yuk, ditambah lagi ya jumlah proteinnya. Aspek yang terakhir dalam TDI adalah EAT. EAT singkatan dari Exercise Activity alias olahraga. Nah, akhirnya nih kita masuk ke aspek olahraga. Dan lucunya, aspek olahraga ini masuk di urutan paling terakhir. Padahal banyak orang yang berpikir dengan olahraga itu udah cukup ya untuk membakar kalori. Sayangnya enggak. Proporsi olahraga dalam TDI sebesar 5%. Pasti pada shock semua kan? Kenapa kok proporsinya kecil banget? Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ini kita pakai logika sederhana aja ya, di luar konsep atau teori TDII.
Kamu kira-kira dalam satu hari itu olahraga berapa lama? Biasanya 1 jam ya, average-nya. Nah, 1 jam itu berapa persennya dari 24 jam? Nggak sampai 5% loh. Kalau olahraga kamu itu 3 kali dalam seminggu, artinya dalam 1 minggu dari 168 jam, kamu olahraga sebanyak 3 jam. 3 jam terhadap 168 jam itu hanya 2% saja. Bisa bayangin kan betapa kecilnya kontribusi olahraga dalam pembakaran kalori. Justru aspek di luar olahraga lah yang akan punya kontribusi paling besar dalam pembakaran kalori. Tapi nggak mentang-mentang ini porsinya kecil terus kamu jadi malas olahraga ya. Nggak, bukan seperti itu cara kerjanya. Justru di sini aku akan kasih kamu strateginya. Sini. Gimana caranya proporsi yang kecil ini bisa punya efek domino dalam pembakaran kalori? Caranya adalah pilih jenis olahraga yang bisa memaksimalkan pembakaran kalori bahkan pada saat kamu sedang nggak berolahraga, yaitu dengan cara memberi porsi yang lebih besar untuk latihan beban dan melakukan kardio itu hanya sebagai tambahan. Rasionya itu 80% dibanding 20%. Jadi 80% olahraga kamu itu adalah latihan beban dan 20% kardio. Kenapa begitu? Kalau kamu latihan beban, kamu akan mendapatkan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, membangun massa otot yang akan berguna untuk membakar kalori di saat olahraga dan terutama di luar waktu olahraga. Yang kedua, pembakaran kalori saat kamu latihan beban itu nggak hanya terjadi real time, hanya pada saat kamu melakukan olahraga tersebut. Tapi pembakaran kalorinya itu bisa terjadi sampai 3 hari ke depan. Nah, kardio ini bisa dimanfaatkan sebagai peran NEAT. Ingat ya, aspek TDI yang kedua. Kalau kamu lupa, bisa di-rewind lagi ke bagian part yang kedua. Plus, kamu bisa mendapat benefit dari kardio itu untuk melatih otot jantung. Strategi olahraga dengan rasio seperti ini akan sangat bisa melipat gandakan peran EAT atau exercise activity, walaupun EAT ini porsinya kecil. Ini adalah highlight penting di video kali ini. Siapa bilang ngurangin berat badan atau dalam kondisi kalori defisit itu yang diintervensi itu hanya dari total kalori yang masuk atau dari total konsumsi makanan yang kamu konsumsi? Itu udah cara lama. Dengan cara memanipulasi, dalam tanda kutip ya, memanipulasi atau mengintervensi TDII, maka kamu bisa banget makan dengan jumlah total kalori yang sama tanpa mengurangi asupan total kalori kamu. Tapi dengan cara meningkatkan TDII-nya, maka terjadi kondisi kalori defisit dan akhirnya terjadi proses penurunan berat badan. Jadi gimana nih, kalau kamu merasa bagian TDII mana nih yang belum kamu maksimalkan? Yuk, share di kolom komen ya!